2012 kita diakuisisi oleh perusahaan publik dari London namanya WPP. Setelah diakuisisi, saya masih menjalankan tugas saya sebagai CEO. Sampai tahun lalu saya mengundurkan diri untuk menjadi chairman untuk memulai sebuah bisnis baru, yaitu Bridestory, sebuah marketplace buat para wedding vendor. Kita mungkin biasa dari startup brand gitu, Kevin. Kita selalu tanya-tanya dari founder ya. Kalian ini pertama kali mulainya dari apa sih? Waktu pertama kali mulai sebelum kalian benar-benar cuma zero gitu. Kenapa bisa mulai dari Accessibility? Why do you want to make it? Oke, simple ya. Seperti tadi saya bilang, saya melihat mungkin di sini teman-teman tahu istilah Blue Ocean ya, Blue Ocean Strategy ya. Dimana kalau bisnis di sebuah Blue Ocean, kita bisa dengan bebas berenang tanpa takut ada kompetisi, dan we can innovate, dan we can make money out of that gitu. Nah, seperti tadi saya bilang, dari 0,25% total advertising expenditure untuk digital, dan melihat bahwa pertumbuhan internet ini, penetrasi dan infrastruktur lagi dibangun dan akan pesat, dan pada saat itu belum banyak pemainnya gitu. Jadi saya berpikir bahwa saya percaya bahwa dari tahun 2008 ke 5 tahun lagi, kurang lebih 0,25% ini akan pergi ke 5% gitu kan. Nah, gapnya besar kan, sebenarnya saya bilang ternyata benar, dari 100 miliar ke 2 triliun kan. Nah, gapnya ini adalah blue ocean buat saya, karena belum banyak yang ngambil this market gitu. Jadi as simple as there is a business opportunity, ya kemudian saya bikin untuk berada. Tapi kebanyakan dari para startup ya, pada waktu mereka mulai bikin, kebanyakan tuh mereka tidak research market gitu. Kenapa waktu itu Kevin first time entrepreneur, tapi justru sudah market research sampai segitunya? Apakah Kevin memang sebelumnya sudah pengalaman atau? Oh, saya mungkin waktu itu pakai logika aja ya. Pengen tahu seberapa besar sih nih kuenya gitu ya. Karena pembelajaran saya dari bisnis saya yang pertama, yang pertama tuh bikin bisnis ini. Kayak ada proyektor ditembak lantai, terus ada bikin screen, terus screennya bisa dimainin gitu loh. Screennya bisa berinteraksi lah ya, kalau orang lewat atau orang jalan gitu ya. Nah, saya bisnis itu, kemudian saya ada di beberapa mall, ada di Senayan City, ada di Pondok Indah Mall, mungkin kalau sempat ingat ya, atau di IX Plaza Indonesia tuh ada. Nah, saya ada beberapa titik, kemudian ketika ngobrol sama advertiser, mereka itu bilang, oh kamu punya produk ini bagus nih, very inovatif, tapi kamu reach berapa orang? Kita ada statistiknya juga, kita kurang lebih dalam 1 bulan nge-reach 60.000 orang. Dia bilang 60.000 itu sedikit banget. Aku sekali pasang spot TV jutaan dan harganya kompetitif loh, gitu ya kan. Dia bilang jadi ini nggak scalable nih, nggak nge-capture mass market gitu loh. Nah dari situlah saya kan belajar gitu ya, bahwa oh skill is very important. Nah, jadi ketika saya lihat internet pada saat itu tahun 2008 bahkan itu di UK internet advertising udah surpass TV. Gitu ya, jadi very fast, very scalable gitu. Nah, aku melihat ada opportunity di sana. Jadi Kevin sudah tahu dulu ya sebelum mulai sesuatu itu opportunity-nya sudah tahu gitu ya? Iya, seberapa besar gitu ya. Oke. Nah, terus ini kan sekarang banyak orang juga tanya dari waktu itu Maxim Magnifit ya, gitu ya. Waktu asalnya dari Magnifit dalam cuma beberapa tahun aja, Kevin bisa jadi number 1 gitu di bidangnya. Di Jakarta sendiri pun kita tahu ada banyak sekali digital agency. What makes you different? How can you scale from 7 people to that 100? What's the momentum? Oke, I think boleh aku ini apa namanya? Kalau aku boleh share, aku bilang kuncinya adalah visi dan passion ya. Gitu ya. Jadi visinya kita dari awal itu nggak pernah untuk jadi nomor 1. Gitu. Visinya kita itu adalah memfasilitasi orang-orang yang punya passion di bidang yang related sama digital marketing. Jadi ada orang suka banget nih bikin di web design, atau suka banget nih coding, atau suka banget nih main social media gitu ya. Ya udah,
kemudian kita fasilitasi mereka gitu kan. Oh, saya pengen berkarir jadi social media. Zaman dulu tuh belum ada tuh orang yang kerja di social media. Sekarang udah banyak kan megang social media. Saya ingin berkarir di social media kata dia. Terus aku melihat ada opportunity di sana gitu kan. Oh gitu. Kayaknya kalau nggak salah nih, kita Magnifit itu menjadi perusahaan pertama yang meng-hire orang untuk kerja cuma buat social media tahun 2008 waktu itu ya. Nah, pada saat itu kita kasih challenge kan. Oh oke, selama ini kamu main social media kan buat kamu sendiri. Ini kalau kamu pegang sebuah brand, kamu bisa ngapain nih, bisa berinovasi apa. Nah dia jadi excited sekali karena passion dia ketemu dengan challenge, ya kan. Nah ketika passion ketemu dengan challenge, akhirnya yang keluar apa? Potensi kan. Nah potensi yang keluar itu biasanya resultnya bagus atau ada suatu inovasi. Ketika ada inovasi, klien ini kan menghargai kan. Wih keren banget nih, gue gak pernah lihat nih idenya nih gitu. Nah ketika klien menghargai, dia beli idenya dan dijalanin sukses gitu kan, klien kan happy kan. Nah ketika klien happy, dia akan percaya lebih banyak ke kita kan, sehingga company kita jadi profitable dan company kita jadi bertumbuh. Nah jadi passion saya adalah memfasilitasi orang-orang mengerti mereka mimpinya mereka seperti apa, pengen apa yang bisa di-achieve. So basically we are trying to facilitate and incubate this person to become successful. Karena when we build people that become successful, the company that facilitate also become successful. Ini very good ya. Ini saya sering kali dengar dari Kevin Mitara tentang company-nya. Selalu berbicara tentang happy people ya. Nah, tapi mungkin kita step back forward ya. Kevin ini kan dari tim yang cuma 7 itu sampai sekarang apa semua masih aktif atau mereka kebanyakan sudah keluar semua atau gimana? 7 ya, 40% masih ada sih, masih ada lebih. 3 berempat masih ada. Dan itu semua foundernya ya? Enggak, justru foundernya along the way ada yang nggak bareng lagi. Nah, jadi itu adalah first employees. Waktu pertama kali Kevin semuanya bootstrap semuanya atau Kevin kumpulin bareng-bareng gitu? Iya, jadi saya ada co-founder ya. Karena kalau bikin startup, definitely untuk meng-accelerate kita harus bikin sinergi kan. Nah, karena saya kan nggak punya pengetahuan di bidang desain, di bidang web programming, project management gitu ya. Jadi saya cari teman-teman yang punya kemampuan tersebut, gitu kan. Dari situ akhirnya saya cerita bahwa oh ada opportunity nih bikin perusahaan internet advertising dan sebagainya. Mereka juga sangat tertarik gitu kan. Sehingga akhirnya oke, kita partneran deh gitu dan create sebuah sinergi. Jadi semua bootstrapping semua dari pertama gitu. Bootstrapping, tapi pada saat itu ada bilangnya apa ya? Ada yang mengincubate sih. Kalau tahu mungkin ada teman saya namanya Ben, dia punya namanya Octofit Group. Nah, mereka yang menginkubasi kita. Sama kayak Gaby ini ada incubatornya. Oh, jadi waktu itu Kevin ketemu sama Ben Subiakto. Di sini sudah kenal semua sama Ben Subiakto? Yang belum kenal? Oke, nanti nextnya. Ya, harus diingat. Kita akan tanya bagaimana dia ngikutin. Ya. Jadi Kevin ketemu dia dan akhirnya the rest is a happy story. Bertemu. Oke, terus momentumnya sekarang Magnifit pada akhirnya bisa berubah menjadi Action Gravity. Nah, ini mungkin bisa diceritakan story-nya. Oke. Jadi gini ceritanya is very simple. Waktu itu akhirnya kan kita dikasih proyek tuh sama HSBC sama HP dari agency di Singapura. Agency itu XM. Jadi setelah itu kita juga tetap berteman baik gitu sama CEO-nya. Kemudian dia melihat pertumbuhan kita di Indonesia bagus dan dia melihat market Indonesia besar. Kemudian ya suatu saat dia bilang, kalian open nggak untuk kita akuisisi? Gitu. Jadi pada saat itu ya open aja gitu kan. Karena kita juga melihat company kalau besar kan butuh corporate management yang lebih baik kan ya. Gitu. Saya percaya bahwa it take boys to build the company, but it need men to grow the company gitu kan. Berapa lama itu semenjak inception company sampai di akuisisi? Due diligence cukup lama, setahun. Due diligence proses, financial DD, legal DD dan lain sebagainya cukup lama, setahun sampai akhirnya kita close the
acquisition itu tahun 2012 bulan April. Kalau misalnya Anda memposisikan dengan kompetitor seperti Api, itu Kevin merasa SM Gravity ini posisinya di mana? Yang what is the best strength? Oke, so basically kalau ditanya, kalau service business is about talent business ya. Jadi ya, at the end of the day, siapa yang punya talent terbaik sih. Terus ini sekarang kita mau tahu sedikit ya tentang brand story ya. Ini Kevin ini sering kali muncul di headline. The CEO sudah diakuisisi, sudah dapat duit, tiba-tiba step down. Why? Kenapa nggak bisa di puncak karir Pak? Oke. Seperti tadi saya bilang ya, bahwa I think at certain level it need men to grow the company, gitu ya. Karena passion aku kan itu ngobrol sama orang untuk understanding who they are and all that. Nah, setiap tahun aku tuh selalu menyisihkan waktu untuk ngobrol dengan setiap karyawan 1 jam. Ya ada 1 jam. Nah, tahun 2012 waktu aku melakukan itu udah 100 karyawan. Aku basically sekitar 4 bulan nggak kemana-mana, cuma di kantor buat ngomong doang. Jadi bener-bener memakan waktu and it's very tiring. Dan kalau nggak kebayang kalau nanti udah di scale lagi berapa, aku bisa-bisa nggak kerja cuma melakukan itu. Karena itu adalah blueprint daripada company untuk understanding who they are, what they want to become. Dan kita memfasilitasi itu kan gitu. Nah, dari situ aku merasa oke, kalau aku nggak ngelakuin itu aku ngapain? Nah, tahun 2013 aku just running the business by itself gitu. Nah, ketika itu terjadi aku merasa mulai feel insignificance karena company-nya udah big and then udah mature, leadernya juga doing very well. Aku merasa kayaknya kalau even aku nggak ada di sana, the company will still grow gitu kan. Jadi aku juga nggak ada rencana untuk bikin brand story waktu itu, tapi karena istriku yang di sana, Tasya, dia seorang wedding konseptor. Nah, pas di rumah suka cerita bahwa kliennya itu spend begitu besar buat wedding. Aku jadi penasaran karena kalau kita baca daily social, tech in Asia, startup bisnis gitu ya, itu nggak ada yang ngebahas wedding sama sekali. Ngebahasnya e-commerce, vertical fashion, vertical electronic, vertical baby, ya kan? E-commerce semua. Tidak dapat jadi di sana deh. Nah, ya kan ini juga tuh. Iya. Oke. Ini apa? Jadi brand story sekarang mungkin tadi ya coba saya tanya sedikit tentang komunitas tadi di Indonesia kan cuma weddingku ya gitu ya. Kevin ini menganggap dia sebagai saingan atau sebenarnya bukan? Basically ini nggak cuma di wedding industry, di brand story ya. Maksudnya kalau aku juga percaya bahwa in business we should just focus on creating our blue ocean, gitu ya. Karena selama kita terus berinovasi, our competitor mungkin akan kayak gitu work, dia akan berinovasi. Tapi ketika mereka berinovasi, kita udah ada di blue ocean yang lain yang akhirnya nggak pernah kekejar. Contohnya misalkan kayak Cirque du Soleil gitu ya, udah berapa puluh tahun mereka terus fully book dan lain sebagainya. Banyak kompetitor yang try to copy tapi nggak pernah bisa really dominate the circus industry di US gitu kan, karena mereka terus berinovasi. Baru kompetitor bikin ini, mereka ternyata bikin stage yang isinya api semua yang nggak pernah orang tahu gitu kan. Jadi selalu rame lagi. So basically innovation is the ini sih. Tapi it's always good to see competition lagi ngapain. Tapi jangan fokus ke sana sih kalau aku bilang. We should focus on differentiating ourselves. Kevin boleh itu loh, share nggak berapa total nominal investasinya ini? Aku mau aja share, cuma investornya bilang jangan di-disclose. Yaudah. Oke. Kalau misalnya jumlah equity-nya di atas 20 atau di bawah 20? Apa nih? Untuk equity? Iya, yang dikasih ke investornya. Equity ya.
Yang pasti most of the partners yang running the business, we still hold the majority of the business. Jadi majority still. Silakan yang lainnya. Untuk masalah yang kedua ini, gimana sih caranya untuk strategi offline-nya itu kayak gimana? Itu cara keberhasilan strategi marketing di offline itu kayak cara keberhasilannya itu kayak gimana? Terus kalau channel distribusi di online itu marketingnya mana aja? Oke. Jadi kalau untuk marketing benar kan ada offline dan online ya. Yang pasti kalau online marketing itu is a performance marketing. Setiap uang yang kita spend harus jelas harga satu traffic itu berapa dan harga. Jadi bisnis modelnya Bright Story itu adalah kita kasih leads generation, kita kasih inquiry. Nah, kalau di online marketing kita harus track semua pemasangan iklan kita itu harga yang berubah jadi leads berapa, cost per leads-nya. Nah, jadi simple, dari situ kita kan pasang misalnya di search engine, pasang di social media, kita bisa melihat kan, oh keyword ini generate cost per leads-nya seperti ini, yang ini seperti ini, dan di situ kita optimize saja yang mana yang cost per leads-nya lebih murah, sehingga on average cost per leads kita ke vendor akan terus turun, semakin murah, semakin banyak leads kasih mereka gitu ya. Nah, itu kalau dari sisi online marketing. Nah, kalau dari sisi offline kita pakai lebih banyak buat awareness. Karena offline kita nggak bisa nge-track ya. Kita pasang print ads, berapa banyak eyeballs yang melihat. Kita bisa pakai rumus. Oh, viewership majalah ini sekitar 10.000. Dari situ berapa persen kurang lebih lihat, kita bisa pakai rumus. Tapi kan pada kenyataannya kita nggak bisa measure sebenarnya. Gitu. Jadi tapi itu it's a good for awareness. Gitu. Jadi kombinasi antara kedua ini akan mendatangkan kolaborasi yang baik buat traffic. Karena kalau dari traffic kita itu jelas awareness itu setiap kali kita masang iklan radio biasanya direct traffic kita akan jumping. Dari situ kita kalau jumpingnya nggak biasanya traffic direct itu cuma ada 3.000 orang, tiba-tiba jumping ke 5.000, kita bisa asumsi bahwa 2.000 itu gara-gara kita pasang iklan radio hari itu. Jadi selalu ada pembelajaran. So basically online marketing is about optimizing the performance. Mau nanya, itu dari sisi vendor yang apa ya, mungkin yang lama-lamanya belum terlalu terekspos sama bisnis internet itu gimana sih cara mereka kayak anggap dia sudah tahu tentang Brandstory, tapi misalnya dia mau bikin account terus kayak mau coba itu dari sisi Brandstory kayak apa cara edukasi mereka itu gimana sih sampai mereka ngerti kok ini bisa. Oke. Jadi vendor yang lama-lama, jadi yang udah senior gitu ya, kayak kurang teknologi savvy gitu ya misalkan. Oke. It's very difficult juga untuk convince mereka gitu ya. Tapi kita percaya bisnis ini kan turun-temurun ya. Generasi yang baru semua akan pakai internet kan. Jadi seperti tadi saya bilang, kita lebih capturing that market, bahwa menurut saya nih mungkin baru bisa dibuktikan 5 tahun lagi bahwa Brandstory ada di at the right place sih harusnya. Karena mungkin the next 5 to 10 years semua wedding planner itu semua udah melek online. Oh, kita ada pakai itu ya, online chat untuk bantuin mereka sih. Jadi selama begitu masuk ke registration page itu udah ada satu asisten yang emang bantuin dia untuk gimana proses ini sambil chatting. Atau bahkan kita juga misalkan dia, aduh chatting ribet nih, sambil telepon pun bisa kita bantuin. Offline online kan. Ya, karena mereka masih seringnya ya mau telepon. So ada orang ini bener nggak sih gitu, apalagi sebelum bayar gitu kan. Dan malam-malam biasanya. Boleh di-share nggak revenue structure seperti apa sih? Maksudnya dapat revenue dari? Oke, boleh. Jadi bisnis model kita coba bisnis model baru ya. Jadi marketplace yang menggabungkan antara lead generation dengan subscription model. Jadi misalkan ada satu vendor baru join, dia seorang fotografer. Setelah dia join, kita kasih mereka 15 kredit kita bilangnya ya. Dan kita edukasi apa sih di kredit ini. Nah, 15 kredit ini akan terpotong setiap kali mereka dapat business inquiries dari Brandstory.
Jadi satu leads itu akan potong satu kredit. Nah, jadi kita juga udah bikin research bahwa conversion rate di Brandstore itu sekitar 7%. Jadi 7% itu dalam arti dari dia dapat lead sampai dia deal itu kurang lebih 7% conversion rate-nya. Gitu. Jadi dari 100 orang mungkin 7 jadi ini gitu. Nah, dari situ makanya kita bikin 15% karena kalau habis at least kita hopefully dia dapat satu klien nih. Kalau dapat satu klien kan ada happy customer kan. Nah, kalau dikasih happy customer harusnya mau bayar. Gitu. Nah, jadi kalau dia bayar, dia bayarnya per bulan untuk membership. Nah itu bedanya dengan Weddingku sama atau beda? Setahu saya sih kalau Weddingku jualan advertising space. Nah, setahu saya ya, saya kurang. Thank you. Fokus di advertising. Ya. Boleh tanya apakah ini sudah luar negeri terus kalau saya di luar negeri sudah ada apakah ada skema pembayaran yang berbeda terusnya berbeda dan soalnya mereka juga Oke, that's a good question. Jadi kalau di Brandstore kita punya harga pricing buat vendor itu beda-beda. Bedanya sangat banyak. Jadi kita membagi berdasarkan kategori mereka, terus kayak lokasi mereka gitu ya. Jadi kalau misalkan kategori, ini contoh kategori makeup artist mungkin bayarnya 100.000 per bulan gitu kan. Tapi kalau misalkan kategorinya wedding venue mungkin bayarnya 2 juta per bulan. Jadi tergantung kemampuan spending mereka juga. Ngomong dari satu itu kan? Oh, belum kayaknya deh, harus join. Jadi dan per kota juga kayak beda kan. Mungkin harga di Jakarta weddingnya beda sama di Aceh gitu kan. Jadi memang apa per kota juga beda-beda semua berarti ya? Iya, harganya beda-beda disesuaikan dengan kemampuan buying vendors. tapi ada keberatan nggak gitu kalau misalnya berbeda country gitu ya gimana punya soalnya di country ini segini terus kayak nanti kayak misalnya ada di Bangkok ini dampingi di dalam negeri ada keberatan itu atau gimana strategi? So that's basically one of our big effort ya untuk really understand each countries punya wedding market, kurang lebih revenue per wedding vendor per city seperti apa, karena kita harus ngerti itu untuk bikin pricing scheme. Tapi biasanya tidak terekspos di website gitu ya? ya akan different. Iya. Jadi ada pricing, channeling, chicken and eggs, apa lagi? Pertanyaan lagi. Saya. Ini kan company kedua ya, di company pertama udah sukses exit. Kalau di company kedua di awal udah ditetapin exit strateginya atau Ya, kita udah research yang pasti. Maksudnya kita udah research. Kalau misalkan kalau company itu kan either cuma 3 ya, either go public, either diakuisisi atau jadi dividend company, gitu ya. Jadi kita juga udah pelajari dengan market size seperti ini. Kalau kita grab beberapa negara, gitu kan, revenue seperti ini, expenses seperti ini, bottom line kita seperti apa, gitu kan, profit kita seperti apa. Dari profit itu kita tinggal melihat benchmarking dengan kayak Milano Wedding atau The Knot yang udah public company, multipliernya berapa. Dari situ kita kan tahu kurang lebih kalau kita berhasil hidup ini, company valuation-nya akan seperti apa gitu kan. Nah itu yang akan that story yang kita pakai untuk excite the investor. Jadi ekses strateginya ini mau IPO atau diakuisisi? Amin. Iya, biasa seperti yang bos-bos. Oke, mungkin kita masuk ke sesi strategi ya. Jadi saya ingin menanyakan mungkin bagi Kevin dulu, pendapatnya Kevin kepada startup Indonesia ini apa sih? Gimana sih sekarang? Masih kebanyakan masih kurang pengetahuan, semuanya belum bikin market research, kekurangannya apa? Aku ngeliat sih sekarang kita lagi, apalagi tadi ya, tadi lihat kan Tokopedia kan 100 million investment dari SoftBank sama Sequoia. So it's a very good thing.
that put us kind of in the spotlight, gitu ya. Dan dari situ kita juga percaya bahwa, apalagi dengan new president dan sebagainya dari spoke, gitu ya. Hopefully tinggal tunggu siapa main kominfo ya kan. Nah, jadi kita aku sih sangat positif ya, dan aku ketemu beberapa venture capital juga mereka kalau 2 tahun lalu mereka agak slowing, tapi kayaknya tahun ini back to invest secara agresif, dan aku lihat juga tiket investment size-nya juga semakin membaik ya. Dan aku lihat juga kayak this kind of initiative, terus ada beberapa inkubator dan angel investor dan lain sebagainya. Aku lihat cukup bagus secara ekosistem. So basically I mean like we are heading that direction gitu ya. Sudah jelas gitu ya. Ya mungkin kita juga butuh entrepreneur lain gitu ya untuk also share the stories gitu ya, karena basically aku percaya bahwa yang mahal itu kalau jalanin bisnis adalah getting the best console. Jadi kayak gini, buat aku very simple. In everything that we do, kita harus punya visi yang jelas sebenarnya. Kalau kita nggak punya visi yang jelas dan berubah-berubah, kasihan dong yang ikut kita. Jadi once kita udah punya visi yang jelas, kemudian kita bikin plan how to get there. Ya, nah aku kasih contoh misalnya saya mau pergi ke Jepang, ya, untuk berlibur sama keluarga, saya mau ke Jepang. Saya udah punya visinya ke sana kan, terus saya bikin plan kan, saya bikin itinerary kapan saya libur, saya mau ke kota mana aja, mau berapa hari, mau ajak siapa aja, saya bikin plan. Nah setelah saya bikin plan, habis itu saya akan bawa plan ini ke teman saya yang mungkin udah sering banget ke Jepang, ya kan. Habis itu saya nanya, plan ini gimana nih? Gue bikin 11 hari nih, gitu kan. Gue mau 3 hari di Tokyo, habis itu mau ke Osaka, habis itu mau ke Kyoto berapa hari, gitu kan. Habis itu balik Indo. Nah, kemudian dia akan tanya sama kita kan, lu sukanya ngapain dulu? Sukanya shopping, sukanya makan, sukanya sightseeing, atau city, gitu kan. Habis itu ya akhirnya saya bilang, oh saya suka makan, gitu kan. Oh, kamu jangan tinggal di daerah Ginza, kamu harusnya di Shinjuku, lebih banyak makanan, lebih murah, lebih enak, gitu kan. Oh gitu ya, saya akhirnya dapat konsol. Oh, kamu jangan berangkat ke Kyoto pagi hari, kamu berangkat ke Kyotonya malam hari, sehingga kamu bisa nginep 1 malam di kereta, bisa irit. Oh gitu ya, sehingga akhirnya saya bisa make the best out of plan saya, ya kan ya. Nah, jadi kalau boleh saya cerita, saya benar-benar sangat bersyukur ada hari ini tuh karena banyak banget mentor. Jadi kapanpun saya mau misalnya mau dapat investasi gitu kan, mau ada PMA, merubah BKPM dan sebagainya, nggak ada pengalaman, tapi ada mentor-mentor yang udah punya pengalaman misalnya kayak gitu, ya kan. Jadi itu sangat membantu gitu ya, dan itu bisa mengaccelerate plan kita. Nah, kayak aku boleh cerita dikit ya. Sebelum aku mulai Brand Story ini, sebelum kita launch sekitar 1 bulan sebelumnya, salah satu role model aku itu namanya Wedding Wire. Mereka perusahaan kayak kita, terbesar kedua di dunia. Nah, Wedding Wire ini very impressive deh, maksudnya company-nya growth-nya cepat dan lain sebagainya. Kemudian aku mau tahu dong gimana sih dia bisa growth kayak gitu. Karena basically aku pengen belajar dari dia untuk avoid mistakes yang mahal yang dia udah pernah been through, aku gak mau been through kan gitu. Ya udah, aku bikin email. Aku nama CEO-nya, founder-nya Timothy Chi namanya. Aku bikin email, judulnya Timothy, you are my inspiration. Karena aku udah married. Saya bisa bayangkan saya akan kasih Kevin you are my inspiration. Nah, habis itu aku nggak tahu emailnya. Aku nge-add dia di LinkedIn, dia nggak approve. Ya. Iya lagi siapa nih, nggak ada mutual friend-nya gitu kan? Iya, dari Indonesia lagi. Aku kirim
email aku CC sekitar 7 email. timothy@weddingwire, timothy.c@weddingwire, tc@weddingwire, timothyc@weddingwire. Nggak tahu nih yang mana kena gitu kan. Habis itu udah 2 hari email nggak ini. Aku nanya, aku pengen banget belajar, aku baru mulai nih, Brand Story, you are my inspiration, misalnya gitu. Basically you are the one that inspire me to start this kind of business gitu. Jadi so dari situ ternyata yang kena Teci namanya. Dia udah balas juga, good to know that you are starting up this kind of business dan sebagainya. Akhirnya I got an opportunity untuk Skypean sama dia, sama CFO-nya, dan dari situ dia ajarin begitu banyak hal yang kenapa kita bisa grow secara agresif itu ya dia dengan humble membagikan how they grow that fast gitu. Jadi ya I think consult is very important. Nah yang sering startup founder itu takut lakukan mungkin adalah using that consult untuk nyoba, untuk kenalan, untuk nah mungkin takut berbagi rahasia. Iya, probably. Gitu sih. Tapi bagaimana intriknya supaya akhirnya mereka yang apakah memang budaya mereka untuk langsung berbagi gitu kan? Kadang-kadang kalau kita di sini kan mungkin siapa lu? Mungkin di sana iya berbagi, tapi aku ngerasa budaya di Indonesia juga aku ngerasa sangat open ya untuk share ya. Karena basically kita kita semua tahu lah, kita semua ada hari ini karena pernah ada di posisi itu, dan kita tahu ada orang yang pernah di posisi itu dan meluangkan waktu buat kita. Jadi so it's kind of giving back kan. Jadi ketika ada seorang yang saya pengen nanya ini dong dan lain sebagainya, kita pasti ya kalau memang ada waktu luang pasti meluangkan waktu gitu kan. Karena kita tahu kita pernah ada di posisi itu dan pernah ada orang yang meluangkan waktu gitu. Oke, berarti saya rasa ini syaratnya tuh berarti Kevin berarti terbuka ya untuk ada mentor gitu. Terus mungkin bisa di-sharing ya Kevin, kita ada bagaimana caranya go to market strategi ya. Tadi go to market strategi dari story mungkin kita saja. Ya, go to market nggak ada cara lain selain benar-benar mikir dan bertapa. Jadi ya, simpel gini. Visi kita tadi mau go regional kan, dan tadi kita bisa cepat growing di Indonesia karena kita punya koneksi teman-teman vendor yang cukup ternama join sama kita, benar nggak? Nah tapi kalau kita masuk ke India, kita kenal siapa, gitu ya? Kita nggak kenal siapa-siapa, kita nggak tahu market di sana dan lain sebagainya, gitu kan? Kita bisa research, gitu kan? Oh yang ini vendor ini bagus nih, kita bisa lihat kerjaan-kerjaannya. Tapi waktu kita bilang, join dong Brand Story, siapa lu, gitu kan? Gratis, siapa lu juga, gitu kan? Itu jadi sebuah challenge. Bisa nggak sih direplicate our success di other country? Karena we don't have that akses kan. Terus kalau misalnya bisa di-sharing dong gimana caranya building great teams ya? Karena banyak sekali dari GP juga semuanya mulai dari 3-4 people, how to scale, how to inspire, how to build great teams. Oke. Seperti tadi saya bilang ya, kalau kita udah punya vision yang jelas, plan-nya gampang. Kita udah tahu petanya mau kemana, tinggal gerbongnya kita pengen isi kayak gimana kan gitu. Nah, kalau dari saya percaya bahwa yang namanya startup itu perjalanan maraton. Jadi kita harus cari orang-orang yang emang siap untuk lari, nggak berhenti-berhenti sama kita gitu ya, mau ngelewatin apapun siap gitu kan. Nah jadi yang pertama dilakukan of course waktu kita interview orang untuk kita hiring, lebih bagus adalah ketika emang orang itu udah tahu kita apa dan mau ngapain dan kita believe di kita. Jadi kita tuh kalau kayak di wedding kita very niche dan spesifik. Jadi banyak banget yang passion saya di wedding nih, saya pengen kerja di wedding. Nah kayak gitu kita suka tuh gitu. Nah dari situ kayak kita interview, terus kita cerita visi kita mau kemana. Nah terus kalau misalkan dia very excited gitu kayaknya,
I want to be that part of that vision gitu. Nah biasanya itu orang-orang yang mau siap maraton sama kita sih gitu. Jadi punya vision yang jelas, sell the vision, buy the vision, and then jangan lupa setiap minggunya, kalau aku setiap minggunya kita ada weekly update gitu ya, bahwa we are heading this, kita sekarang udah di mana setiap minggu ya, dan mereka terlibat dalam this big picture kan, bahwa mereka semua masing-masing adalah roda yang menggerakkan kita untuk menuju sana gitu. So it keeps them excited because they are seeing progress. Kalau misalnya mereka ada satu minggu yang mereka turun performance-nya atau apa, everybody kita bisa bantuin apa dan lain sebagainya. Oke, conversion rate vendor acquisition turun gitu kan. Social media kita bisa ngapain lagi nih biar vendor-vendornya pada mau join. Kita bisa bikin ini buat bantuin kamu dan lain sebagainya. So akhirnya it create a synergy yang accelerate those training. Ini Kevin pernah kasih motivational speaker. Karena Pak Sana bagus sekali ya. Mungkin saya tanya terakhir ya. On fundings, tadi sudah saya. On mistakes led by entrepreneurs. Jadi apa sih kesalahan yang sering dilakukan sama entrepreneurs atau startups? Oke. Yang pertama, terlalu cepat hiring co-founder kali ya. Enggak, terlalu cepat hiring co-founder. Kalau aku berapa startup kayak ketemu progresnya oke, tapi kayaknya ketika mereka mulai ngeliat traction, malah akhirnya visionnya mulai beda dan sebagainya. Jadi saya percaya bahwa a good co-founder itu bukan cuma skillnya yang bagus, tapi attitude-nya gitu, bahwa ya kita bisa kayak politiknya Jokowi, kita bisa nyelesain di meja makan nggak gitu kan. Nah gitu. Jadi very important untuk menyeleksi co-founder, harus bisa lihat bahwa egonya sama-sama bisa dijaga gitu, karena ini sebuah perjalanan yang sangat panjang kan gitu ya. Nah itu satu. Yang kedua mungkin euforia kayak wah si itu dapat funding, seed roundnya segini dan lain sebagainya, terus mereka come up dengan kita mau raise juga segini valuation dan lain sebagainya, tanpa ada proses pemikiran gimana bisa untuk that valuation gitu kan. Karena semuanya seperti yang saya bilang, it's all the work, all the thinking yang harus secara logis bisa dipresentasikan gitu kan, sehingga make sense. Angka valuasinya segini dan kalian nyari segini untuk sekian persen gitu. Nah itu juga mungkin itu salah satu penyebabnya ya. Saya bukan venture capital jadi. Jadi dua hal itu ya, satu tuh co-founder yang salah, dan dua yang euforia. Iya, sama mungkin some of them juga, bukan aku bilang nggak bagus ya, some of them terlalu fokus sama produk. Kayak mereka believe bahwa produk ini bisa kalau produknya bagus ini bisa sell sendiri nih gitu loh. Nah jadi sedangkan it's a combination between the product and the way you market the product, the way you do acquisition strategy. Nah jadi karena terutama yang founder yang memang punya tech background ya, mereka tuh fokus on product tanpa berpikir panjang on the other aspects. Oke, saya rasa ini kita lanjutkan ke Q&A. Jadi di sini sesi terakhir Q&A. Siapa yang mau tanya langsung? Silakan. Kalau menurut Kevin ya, seorang startup itu bisa berapa maksimal pegang perusahaan yang sedang berkembang? Oke. Saya pribadi satu. Karena gini, yang tadi saya bilang, kalau kita udah tahu visinya, kita tahu visi itu besar kan. Kalau visi yang kecil sih ya forget about it gitu. Tapi kalau visi yang besar, artinya kita bangun pagi sebelum tidur harus mikirin itu terus kan. Tapi kalau ada dua, bangun tidur hari ini mikir yang A, sebelum tidur mikir yang B, hasilnya akan berbeda kan. Gitu. Jadi kalau kita put that thinking into only one, kita akan totally create a different kind of product, a different kind of innovation and execution. That's what I believe sih. Sampai di mana kamu bisa memutuskan, oke, aku bisa
sampai titik mana? Sampai di titik kita merasa enough bahwa kita udah di sini sih. Biasa setelah di puncak karir ya. Yang lainnya Q&A. Boleh sharing nggak gimana Kevin milih co-founder? Apa dari teman atau dari? Hampir semua dari teman sih. Pasti kalau aku misalkan lagi hunting co-founder, pasti aku hunting dia jadi teman dulu sih. Jadi teman, ketemu sama istrinya, ketemu keluarganya, ngeliat how they behave, sehari-hari seperti apa gitu ya. Karena kan kita lewatin perjalanan ini nggak bisa secara profesional aja. Ya, kita percaya bahwa kita harus ajak dia sebagai teman kan gitu. Kita harus bisa berteman, bisa ngomong heart to heart, ngobrolin apa aja. Karena dengan itu semua masalah yang kita hadapi pasti bisa dengan mudah kita solve sebagai co-founders. That's why I believe it. Staff conference. Silakan, yang lain. Oke, kalau misalnya nggak ada, berarti mungkin kita akhiri sekarang ini. Let's have a huge applause for Kevin Mitra.